Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 anggota pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di Kabupaten Majalengka, angkatan 16. Hari ini kita akan mendiskusikan isu aktual upaya mewujudkan smart governance. Baik, sebelum membahas topik tersebut, kita perkenalan dulu. Yang pertama dimulai dari saya. Saya Atang Suryana, asal dari Sumedang, kerja di Puskesmas Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, Teh Anita. Perkenalkan, nama saya Anita Sofia, asal dari Sumedang. Untuk sekarang saya bekerja di UPT Puskesmas Kasokandel sebagai bidan terampil. Selanjutnya, Teh Adela. Ya, perkenalkan, nama saya Adela Ramadanti. Saya berasal dari Cirebon. Untuk pekerjaan saya bekerja di UPT Puskesmas Kasokandel sebagai asisten apoteker terampil. Selanjutnya, Teh Rifa. Baik, perkenalkan, nama saya Rifa Ameria. Asal saya dari Ciamis, sekarang bekerja di UPTD Puskesmas Cingambul sebagai peranata laboratorium kesehatan. Selanjutnya, terakhir Teh Sarah. Ya, perkenalkan, saya Sarah Nur Anissa, asal daerah dari Garut. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Bantarujak sebagai pengelola keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Sirancage ya. Aplikasi Sirancage itu merupakan sistem informasi rancangan gawe HD. Aplikasi ini biasa dipakai untuk melakukan absen dan menilai kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Majalengka. Di sini kita akan membahas apa yang sudah kita ketahui bersama terkait aplikasi Sirancage ini. Berdasarkan pengalaman kita selama menjadi CPNS di Kabupaten Majalengka. Terkait dengan aplikasi Sirancage ini, juga ada di dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, yaitu tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja PNS. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penilaian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Dengan memperhatikan perilaku kerja, aplikasi Sirancage ini juga inovasi baru dari pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memaksimalkan rancangan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga pasti ada kekurangan dan kelebihannya juga. Barangkali ada yang ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Sirancage ini? Saya kan izin menjelaskan kelebihan dari aplikasi Sirancage ini. Itu sangat membantu dan cukup memudahkan. Karena dengan adanya aplikasi ini, memudahkan kita untuk melakukan absensi. Pada saat absensi juga kita tidak perlu mengantri ya, tidak perlu menunggu giliran tanda tangan atau seperti fingerprint gitu. Cukup dengan 1 kali klik kita sudah bisa melakukan absensi untuk jam datang maupun jam pulang. Selain itu, kelebihan dari aplikasi ini kita bisa menilai kinerja teman sejawat kita dan bisa melihat langsung hasil penilaian atasan terhadap perilaku kerja kita. Mungkin itu kan kelebihannya. Izin menambahkan, Teh? Enggak. Kalau menurut saya pribadi ya, Sirancage itu merupakan terobosan yang baik di bidang pemerintahan khususnya untuk seorang ASN. Di Kabupaten Majalengka menerapkan Sirancage menurut saya sangat bagus gitu. Terus Sirancage juga ini merupakan aplikasi yang sudah berbasis IT. Jadi bisa dibilang canggih ya, karena dapat dipergunakan oleh seorang ASN untuk absensi harian yang Teteh tadi bilang. Jadi kita udah tahu gitu kapan kita pulang, kapan kita buat absen, jadi udah ketahuan. Terus kalau misalkan kita mau bohong juga nggak bisa, jadi
si Rancage itu nggak bisa dimanipulasi datanya karena udah konkret kayak gitu si datanya. Kayak gitu sih Kang Teh. Iya, betul sih apa yang Teh Sarah bilang ya gitu. Jadi kita tuh ASN ini seperti menemukan sebuah teknologi baru ya yang mempermudah pekerjaan kita sehari-hari di tempat kerja. Seperti kayak perhitungan SKP itu kan SKP tahunan, SKP bulanan, SKP harian itu semua sudah tercatat ada di aplikasinya. Jadi kita tuh bisa gitu mereview gitu apa yang belum kita isi. Misalkan kemarin belum kita isi gitu hariannya gitu. Pokoknya itu tuh bisa kita lihat lah melalui aplikasinya. Jadi mengurangi sedikit beban kita lah untuk apa mengingat-ingat apakah ada yang belum gitu. Ya, Teteh barangkali ada yang ingin berpendapat lagi. Ya, saya sependapat juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Sarah. Aplikasi si Rancage ini juga memang suatu terobosan informasi teknologi di mana yang tadinya PNS serba manual menjadi pindah semuanya ke hal yang berkaitan dengan teknologi kekinian seperti aplikasi ini. Iya, saya nyambungin sama yang Teh Rifa ya. Jadi kalau untuk generasi muda gitu, mungkin menggunakan aplikasi ini tuh bukan hal yang sulit lah gitu tuh. Tapi beda sama generasi-generasi terdahulu gitu. Itu kan pasti membutuhkan waktu ya buat beradaptasi gitu, memahami aplikasi tersebut gitu. Contohnya kayak pengisian SKP itu kan paling telat 3 hari ya. Kalau misalnya udah lebih dari itu sistemnya udah langsung terkunci, udah nggak bisa ngisi lagi. Jadi semacam itu tuh bisa mempengaruhi lah gitu nilai kinerja kita gitu tuh. Apalagi bagi saya ya yang suka lupa juga untuk mengisi laporan hariannya gitu tuh. Kayak udah berapa hari ya gitu belum ngisi itu saya sering juga sih lupa gitu. Itu bisa berefek sih sama nanti hasil kinerja kita dari penilaiannya gitu. Terus juga sosialisasi tentang apa aplikasi si Rancage ini juga belum optimal gitu tuh masih masih baru beberapa lah gitu. Apalagi saya bagi CPNS ya yang masih baru, aplikasi ini juga kan masih baru. Jadi cukup membingungkan lah di awal-awal mah. Jadi untuk mempermudah, emang sih ada plus minusnya kalau si Rancage itu ada untuk mempermudah pekerjaan kita, tapi minusnya yaitu kita membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi memahami aplikasi ini. Tambahan, mungkin untuk kekurangan aplikasi ini hanya dapat diakses menggunakan HP Android. Jadi bagi HP misalkan semisal iPhone tuh Apple itu nggak bisa install aplikasi ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki HP Android juga sedikit mengalami kebingungan. Salah satu cara mungkin dengan membeli ponsel Android baru atau mungkin bisa ikut ke ponsel teman untuk melaksanakan absen. Ada tidak yang ingin menyampaikan solusi terkait aplikasi si Rancage ini supaya aplikasi ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin, baik itu di kalangan usia muda ataupun usia di atas kita. Izin Kang menambahkan sedikit ya. Untuk solusi beberapa masalah ini dengan penggunaan aplikasi si Rancage ini, yang pertama mungkin kita pakai pengingat di HP ya, itu kan hal yang mudah untuk mengantisipasi kita biar tidak lupa gitu. Apalagi di pagi hari kan hektik ya. Kadang kita datang ke tempat kerja kan langsung megang pekerjaan gitu. Padahal hal pertama yang dikerjakan tuh ya absen dulu, jangan sampai terlewat kan. Soalnya nanti itu berpengaruh juga pada penilaian jam kerja juga ya. Kan itu ada jam kerjanya juga dilihat. Terus juga selain itu, selain pengingat itu mungkin saling mengingatkan aja sama teman-teman, udah absen belum gitu pas datang tuh atau nggak pas pulang. Kalau pas pulang mungkin tidak bermasalah ya kalau misalkan melebihi jam pulang juga kayak gitu. Saling mengingatkan sama pasang alarm di HP, mengingat biar nggak kelewat waktu absen pagi terutama ya. Baik, saya akan memberikan kesimpulannya dari diskusi kali ini bahwa aplikasi si Rancage ini pasti digunakan setiap harinya. Ya, baik ketika kita masih menjadi CPNS ataupun nanti kita sudah menjadi PNS.
semua aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Namun, kita sebagai ASN harus bisa mencari solusi dari segala permasalahan teknologi yang baru ini. Baik, mungkin cukup sekian ya diskusi Ya, kali ini. cukup. Kalau Cukup, begitu, ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.